Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jowokku masadario langit dohok tano gabe siti dangikku dopak kamu, paboa naung hupapiliton tuhamu hangolua dohot hamatean, pasu-pasu dohot toru-toru. Dibaheni pilit mahanguluani, asa manguluho dohot pinoparmu sogot. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita diperhadapkan pada berbagai pilihan dalam hidup, baik dalam hal pekerjaan, dalam hubungan dengan sesama, atau dalam mengambil keputusan kecil sehari-hari. Setiap keputusan memiliki konsekuensi, maka konsekuensi itulah yang menjadi dasar berpikir bagi kita untuk mengambil keputusan atau pilihan. Itulah yang logis. Sebagaimana Musa melakukan konsolidasi dengan umat Israel atas pilihan jalan hidup yang akan mereka tempuh, sahabatku, demikianlah firman Tuhan hari ini mengkonsolidasikan kepada kita untuk memberikan pilihan yang jelas atas jalan hidup kita. Dua pilihan dengan masing-masing konsekuensinya. Kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Sederhananya adalah bahwa hidup kita ditentukan oleh pilihan yang kita buat. Tuhan tidak memaksa kita, tetapi Dia menghendaki kita memilih kehidupan, hidup dalam ketaatan kepadanya agar menerima berkat-Nya. Firman Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Pilihan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan membawa berkat dan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Sebaliknya, menjauh darinya membawa kehancuran dan penderitaan. Konsekuensi pilihan itu bukan hanya tentang kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani kita. Pilihan untuk mengikuti Tuhan tidak hanya berdampak pada kehidupan kita secara lahiriah, tetapi juga pada kehidupan kekal. Bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi-generasi setelah kita. Maka bentuk nyata dari pemilihan kehidupan berarti mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan dan menjalani hidup dalam ketaatan kepadanya. Beberapa bentuk konkret mengasihi Tuhan dan hidup dalam firman-Nya adalah dengan mengutamakan kebenaran dalam semua aspek kehidupan, mengandalkan Tuhan dalam doa dan keputusan sehari-hari. Kemudian kita dapat menyatakan komitmen kita dengan hidup dalam ketaatan dan kekudusan, tidak kompromistis terhadap kejahatan meskipun penuh dengan risiko. Bahkan terus berjuang menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan perintah-Nya. Mengutamakan kasih dalam hubungan dengan sesama, dengan kesediaan menolong, mengampuni, dan menjaga integritas dalam kejujuran. Dan yang terakhir adalah komit untuk memilih hidup dengan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Sebagaimana dinyatakan oleh Habakuk pasal 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh iman. Memilih kehidupan berarti hidup dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran-Nya, serta menjadi berkat bagi orang lain. Ini bukan hanya keputusan sesaat, tetapi pilihan jalan hidup setiap hari di hadapan Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.